Masih membahas tentang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember hari ini, bersama saya Aryo Ardi dan Mendagri Cahyokumolo. Pak Cahyo, dari pemilu ke pemilu masalah IT itu menjadi masalah yang sangat krusial, Pak. Karena disitulah akan ditentukan berapa persentase suara sang pemenang maupun orang-orang yang kalah. Nah, bagaimana pemerintah menjamin masalah IT ini tidak akan menjadi polemik di kemudian hari, Pak? KPU sudah siap dengan pengalaman pilkada, pengalaman pileg, sampai pilpres kemarin, didukung oleh sejumlah media, cetak elektronik, elemen masyarakat. Saya kira masalah IT nggak ada masalah. Nanti jam 4 sore saya kira sudah bisa ketahuan siapa yang menang. Walaupun nanti proses penghitungan manualnya termasuk ada sengketanya, tapi dari IT ini saya kira sudah cukup bagus ya. Mengenai daftar pemilihnya, termasuk berapa yang nanti menggunakan hak pilih, sampai saksi di TPS, baik pasangan calon maupun saksi dari Bawaslu maupun dari Kemendagri, sudah akan bisa terdata. Apa jaminan IT ini tidak akan dimanipulasi, Pak, hasilnya, Pak? Oh, saya kira tidak. IT ini kan saling mengisi. Bisa dari lembaga survei juga punya data, pasangan calon juga punya data. Nggak akan ada. Sama kok kemarin waktu Pilpres juga nggak jauh-jauh amat. Saya kira kalau soal IT, siap kita ya. Tinggal e-votingnya nanti kapan kita mau melaksanakan. India aja bisa, masa kita tidak bisa. Siap dan tentunya akurat, Pak, ya, hasilnya. Oh iya, akurat. Pak Cahyo, selain masalah IT juga yang disoroti sekarang adalah masalah MK, Mahkamah Konstitusi, karena nanti pengaduan-pengaduan tentang sengketa hasil pilkada akan larinya ke MK, Pak. Dengan 269 kabupaten dan kota, katakanlah misalnya 10% atau lebih ada masalah sengketa. Bagaimana caranya agar masalah sengketa ini bisa diputuskan tepat pada waktunya sehingga proses penetapan pemenang tidak akan terganggu jadwalnya, Pak? Ini memang sebuah proses panjang kemarin antara MA atau MK atau Bawaslu. Ya. Nah, akhirnya antara pemerintah, DPR, termasuk masukan KPU, Bawaslu, DKPP, sepakat sementara MK. Dan MK kami tanya, siap nggak? MK-nya siap. Dengan membentuk tim, tidak hanya satu tim, saya kira 45 hari akan cukup. Apalagi ini pilkada sudah ada ketentuannya. Kalah 1 suara sama kalah 1 juta juga sama, bisa digugat, Pak, hasilnya. Sekarang nggak bisa, harus ada batasnya, batas kekalahannya ada. Yang kedua, ini tidak ada putaran kedua. Ya, saya kira ini akan banyak membantu. Tapi apapun, pemerintah harus optimis, harus percaya kepada sebuah sistem yang semakin hari semakin mantap, semakin baik, yang konsisten, dan pelaksana sistem juga saya yakin pengalaman masa lalu dia akan lebih hati-hati, akan lebih akurat, dan yang penting tepat waktu, karena pilkada serentak ini kan tujuan kami pemerintah agar sistem pemerintahan ini dalam skala nasional untuk menunjang sistem pemerintahan presidensial yang efektif, efisien. Dari sisi daerah, tata kelola hubungan pemerintah antara pusat dan daerah ini harus lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, yang semata-mata untuk mempercepat reformasi birokrasi dan memperkuat otonomi daerah. Dan artinya, Pak, kita bisa menjamin ketika ada sengketa, maka pemenang hasil sengketa tersebut bisa akan diumumkan Februari 2016 seperti jadwal semula, Pak? Ya, ini saya kira menyangkut tingkat kedewasaan politik, menyangkut tingkat pemahaman, menyangkut tingkat pasangan calon yang harus memahami kondisinya. Toh ada penghitungan manual, ada penghitungan lewat IT, ada quick count mungkin. Saya kira ini hal-hal yang tidak asal-asalan, karena bisa dipertanggungjawabkan. Saya kok optimis bangsa ini semakin ke depan harus sudah clear lah masalah-masalah ini. Tinggal bagaimana mengemas ke depan ini, jangan ada money politik, jangan ada menggunakan anggaran-anggaran bansos lagi, jangan timbul sengketa-sengketa yang tidak perlu, jangan timbul konflik-konflik yang sampai membakar gedung KPU dan sebagainya. Saya kira ke depan ini kan sebuah proses, karena emosional bangsa kita yang majemuk ini kan cukup beragam dan cukup bervariasi. Pak Cahyo, ketika dari sisi anggaran ternyata hampir 2 kali lipat anggaran tahun ini dibandingkan pilkada sendiri-sendiri,
Apa lalu pelajaran ataupun pengalaman yang bisa dipetik bangsa ini dari pelaksanaan pilkada serentak hari ini, Pak? Yang pertama, memang kami mengesampingkan anggaran yang besar. Kami paham dalam sebuah proses membangun sebuah demokrasi, membangun sebuah sistem pemerintahan, itu tentunya masalah biaya politik itu memang sulit untuk dipatenkan berapa, tidak. Nah, tapi ke depan ini harus lebih efektif, lebih efisien. Artinya di 2017 ketika pilkada serentak berikutnya tidak akan mungkin menyentuh angka 7,8, Pak. Harusnya lebih murah lagi, lebih Pak. Murah. 2017 101. Nah, berarti kan lebih kecil. Harusnya lebih pasti kecil. Tapi juga akan kami coba beberapa daerah untuk e-voting. Sehingga pembiayaannya itu lebih murah. Dan ke depan pilkada juga ini bagian dari proses sama-sama dengan pilpres, pileg ya harusnya lebih murah. Yang mahal ini kan bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mau datang ke TPS. Itu juga jadi masalah, Pak, karena selama ini gaungnya pilkada serentak ini di sejumlah daerah kurang. Bahkan kalau dulu kita pemilu banyak atribut dan segala macam, sekarang kurang. Memang niatnya baik kita bahwa pemilu ini dikemas tidak untuk hura-hura, pesta ya pesta. Tetapi bagaimana calon ini lebih banyak harus bersosialisasi. Bersentuhan langsung dengan calon pemilih. Bersentuhan dengan masyarakat, menggerakkan masyarakat, mengorganisir masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat. Bukan lewat artis, hiburan, dan sebagainya. Walaupun dari sisi artis rugi, sisi lembaga survei rugi, sisi iklan di media cetak elektronik menurun. Tapi gotong royong semangat ini yang ingin kita tumbuhkan. Kita negara yang majemuk, yang saya kira harus semakin dewasa. Ini kan proses 5 tahunan yang saya kira harus ditempuh. Pak Cahyo sebagai orang asli Semarang yang lahir di Solo, apakah akan menggunakan hak ataukah sudah menggunakan hak pilihnya hari ini? Saya kebetulan tahun ini saya sudah berKTP Jakarta. Oh, jadi tidak ikut pilkada serentak, Pak? Kalau pileg kemarin saya masih berKTP Jawa Tengah, saya menggunakan hak pilih di Jawa Tengah. Tapi saya sekarang sudah KTP Jakarta kan harus 1 KTP. Berarti nanti 2017, Pak, ikut memilih gubernur DKI. Baik, Pak Cahyo, terima kasih atas waktunya bersama kami di iTalk. Terima kasih atas perbincangannya tentang Pilkada Serentak 9 Desember 2015. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Mas. Pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Mendagri Cahyokumolo tentang pelaksanaan Pilkada hari ini, 9 Desember 2015. Dan saya Aryo Ardi, kita kembali minggu depan dengan topik dan tamu dan juga perbincangan lainnya. Selamat malam. Sekarang akulah yang jadi penguasa, sembawal pulau kau tak tahu. Sekarang akulah yang jadi penguasa, sembarang bertindak berbuat yang aku suka. Menang-menang, aku menang pemilu. Oh, banyak-banyak uang di mejaku. Menang-menang, aku menang pemilu. Ku buat undang-undang memihakku.